Saudara sekalian dalam Kristus, kita sudah masuk novena untuk Pentakosta, hari Jumat Paskah yang ke-6, dan sekurang-kurangnya untuk Keuskupan Surabaya, temanya ialah sukacita gereja dalam persatuan dengan Kristus. Dan sukacita itu bukan dalam keadaan aman-aman saja, tetapi justru melalui ambil bagian dalam penderitaan orang lain, penderitaan yang sudah dialami oleh Yesus di Kristus, di salib. Dalam Injil, Yesus justru dalam perpisahannya berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Namun sukacita kamu akan datang sesudah itu. Dan dia ambil contoh dari wanita yang mau melahirkan anak, sangat menderita. Tetapi sesudah anaknya lahir, dia tidak peduli lagi dengan deritanya, dalam sukacitanya karena memberi lahir kepada manusia baru. Maka demikian juga untuk kita. Dan bacaan pertama hari ini justru pengalaman Paulus di Korintus. Dia tinggal di Korintus 1 tahun beberapa bulan lagi, tetapi ada orang-orang dari sebangsanya, orang Yahudi yang mau melawannya. Maka Tuhan berkata kepadanya, jangan takut, teruslah memberitakan firman dengan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan. Ini yang ajaran untuk hari itu. Sukacita bukan karena kita hebat atau sukses, tetapi justru karena kita ambil bagian dalam sengsara Yesus dan juga dalam kebangkitannya, dalam angkatnya ke dalam kemuliaan Bapanya. Ini yang kita renungkan kemarin dengan Yesus naik ke surga atau diangkat ke surga oleh Bapanya, dengan merenungkan bahwa dalam diri Yesus yang diangkat, kita semua yang sudah bisa menikmati akrabnya dengan Allah Bapa dalam kemuliaannya. Tetapi tunggu, jangan kira sudah jadi, perlahan-perlahan melalui semua perjuangan. Dan hal ini saya temukan dalam suatu surat dari Jean Barrault, seorang bruder CM yang menjadi konsul di Aljazair, di dalam negara tempat di mana orang Islam, orang Turkiya membuat orang-orang Kristiani menjadi budak. Dan dalam suratnya justru Jean Barrault menjelaskan bagaimana seorang Romo, seorang pastor Lazaris, Le Sage, berhasil membawa kabar baik kepada budak-budak yang dalam keadaan begitu menyedihkan, begitu parah. Bagaimana dengan semua akal, semua siasatnya, dia berhasil juga masuk ke dalam rumah orang yang paling anti untuk bisa bertemu dengan orang budak Kristiani yang sakit, dan pada waktu itu penyakitnya penyakit pes. Maka si
pastor itu, le sage, dia mengalami dua bahaya. Bahaya kena pes dan bahaya ditangkap dan dihukum mati, dibakar karena membawa kabar baik. Tetapi justru dia tidak mundur, dia tidak diam, dia tetap kerja dengan bijaksana, bukan ambil risiko yang tidak masuk akal, tetapi tetap mau membawa kabar baik. Ini karena dijiwai, diilhami oleh Roh Kudus, dan itulah novena Roh Kudus, novena Pentakosta. Mohon supaya sebagai gereja seutuhnya dan sebagai sendiri, sebagai orang Kristiani, kita bisa selalu berani. Jangan takut, teruslah. Kamu akan merasa sedih, meratap, tetapi nanti kebahagiaan. Hal ini barangkali untuk banyak orang yang syukurnya di sini di Indonesia bisa menghayati dan menjalankan imannya tanpa soal, akan dianggap ya itu benar untuk negara lain. Jangan terlalu cepat omong begitu. Kalau memang kita mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan Injil, yaitu jujur, penuh kasih, mau selalu mencari kebenaran, melayani orang miskin, kita akan ditentang. Kita tidak akan disukai. Ada begitu banyak orang yang justru mau supaya bisa memeras, bisa membuat orang miskin, orang kecil dijadikan human, dieksploitasi. Kalau kita berjuang untuk melepaskan, membela mereka, memberi kepada mereka semangat Allah, Injil, pasti kita juga akan seperti Paulus, seperti rasul-rasul dalam Injil tadi, akan kadang-kadang menghadapi kesulitan besar. Jangan takut, teruskan. Sekarang meratap, nanti bersukacita. Ini saya kira tak usah banyak omong lagi. Kita mohon supaya Roh Kudus menjiwai kita. Allah, Bapa pokok keselamatan kami, berkat kebangkitan Kristus, kami lahir dalam hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sisi kanan-Mu. Semoga kami Kau anugerahi hidup abadi ketika penyelamat kami datang dalam kemuliaan, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Amin.